Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 21 Mei tahun 2020. Bacaan kitab suci dan renungan kita hari ini terdapat dalam Injil Matius. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan berperan sebagai pembukaan seluruh kisah para rasul. Kisah para rasul menceritakan berkembangnya gereja awal dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Kristus di bawah bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Yang menjadi pusat perenungan bukan lagi Kristus yang mulia, tetapi gereja yang diutus meneruskan karya keselamatan yang sudah dirintisnya. Sebelum menjalankan perutusannya, gereja perlu disiapkan. Pertama, gereja disiapkan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Itulah sebabnya selama 40 hari Ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya, sebelum Yesus naik ke surga, para murid sudah mendapatkan pembekalan sempurna mengenai kerajaan Allah yang harus mereka wartakan. Mewujudkan kerajaan Allah pada dasarnya berarti menyatakan kemurahan hati Allah, seperti halnya Yesus yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kita semua diharapkan menjadi umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang kedua, cakrawala hidup gereja diperluas. Umat Allah Perjanjian Lama mempunyai cakrawala yang sempit, sebatas Israel. Gereja diajar untuk mempunyai wawasan yang luas tanpa batas, yaitu seluruh dunia. Dengan berbagai macam kecemasan dan harapannya, keprihatinan dan kegembiraannya. Dalam seluruh wilayah kehidupan manusia dan dunia inilah kerajaan Allah harus ditegakkan. Yang ketiga, gereja diajar untuk melihat sejarah dalam perspektif harapan, tidak sekadar terkungkung oleh yang masa kini, tetapi terbuka ke masa depan, yaitu saat yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Selain itu, gereja diyakinkan bahwa tidak akan dibiarkan sendirian. Kepada gereja akan diberikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menyertai dan memimpin mereka. Penyertaan ini sangat jelas dalam sejarah gereja
sejauh dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Semua peristiwa yang melintas dalam hidup gereja, termasuk penganiayaan, mempunyai arti tersendiri dalam rencana Allah. Butir perenungan kita hari ini yaitu pada hari raya ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mensyukuri iman dan panggilan kita, karena panggilan kita itu amat kaya dan luar biasa, yakni kita diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam kemuliaan-Nya. Cara pandang yang melihat hidup kita sebagai orang yang serba susah, menderita, banyak salib dan sengsaranya, tentulah satu sisi kehidupan umat beriman. Namun, ingatlah pula bahwa sisi lain dari hidup iman kita adalah kelimpahan martabat sebagai orang-orang kudus yang telah diselamatkan Tuhan Yesus. Perayaan kenaikan Tuhan semestinya mengingatkan kita semua bahwa tujuan utama hidup kita ialah ikut mulia bersama Tuhan Yesus. Maka sebagai orang beriman yang hidupnya serba cemberut, serba pesimis, serba mengeluh, serba tidak puas, rasa-rasanya tidak berada di jalur yang pas dengan hakikat panggilan hidup kita, yaitu sebagai murid-murid Tuhan. Semoga demikian. Amin.